Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa, bertemu kembali dalam forum renungan ini. Pada hari ini, Minggu 11 Juli tahun liturgi ke-15. Permenungan kita akan didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 13. Injil ini mengisahkan tentang perutusan para murid oleh Yesus Kristus. Dan yang luar biasa adalah Yesus bukan mengutus para murid dengan tangan kosong, namun ia membekali dengan kekuatan yang luar biasa. Di tema renungan kita adalah Yesus mengutus para murid dengan menganugerahkan kekuasaan yang luar biasa. Sahabat Rema yang terkasih, Injil Markus mengisahkan bagaimana Yesus mengutus para murid pergi ke kota-kota, tempat-tempat untuk mewartakan kabar sukacita. Dan Yesus bukan hanya mengutus mereka, tetapi Yesus membekali para utusan ini dengan kekuatannya sendiri, kekuatan yang luar biasa, yang bukan hanya membuat para murid berani untuk tampil dan berbicara di depan umum, pasif berbicara, namun para murid juga menyembuhkan segala sakit penyakit dan mengusir setan. Sungguh kekuatan ini luar biasa. Namun di akhir perutusannya, sebelum Yesus menyuruh para murid untuk pergi berdua-dua, Yesus memesankan bahwa para murid juga harus mewartakan warta pertobatan. Sahabat Rema yang terkasih, membaca Injil Markus ini, saya ingat beberapa hari yang lalu ketika saya berkesempatan sharing bersama dengan salah seorang bapak prodiakon yang sekarang ini meninggal karena COVID. Sharing itu bagi saya luar biasa, dan rupanya itu adalah saat-saat Pak Prodiakon ini rupanya pamitan. Kalau boleh saya mengambil benang merah dari percakapan kami, saya mengungkapkannya dalam bahasa Jawa, yaitu sating warih rinoto budi prabatang. Nah, dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, ungkapan Jawa ini berarti keringnya air kehidupan sesungguhnya membuat hati budi manusia itu roboh atau tumbang. Bagaimana ini bisa menjadi satu benang merah dari percakapan kami? Ya, karena dalam percakapan di sana
terungkap bahwa memang kami sama-sama mengakui bahwa hanya Yesus Kristuslah yang sesungguhnya sumber air hidup itu. Ketika kita para murid lepas dari Yesus Kristus, maka kita pasti akan tumbang. Apa yang menjadi pemikiran ini bila kita jumbuhkan dengan situasi di mana wabah corona yang melanda negara kita dan juga dunia itu sungguh luar biasa. Hampir setiap saat kita mendengar berita-berita kematian karena corona, apalagi belakangan ini peningkatan corona begitu pesat. Di media kita disuguhi berita kematian itu bahkan di berbagai tempat. Tidak sempatlah para relawan penggali kubur atau yang bertugas memakamkan, bahkan bisa dikatakan mereka bekerja 24 jam. Yang sangat ironis baru-baru ini ada petugas makam yang meninggal bukan karena COVID, tapi ia kelelahan karena tanpa istirahat ketika memakamkan saudara-saudara kita yang meninggal. Sahabat terima yang terkasih, saya tertarik dengan pesan pewartaan pertobatan yang harus diwartakan oleh para murid. Namun dalam permenungan saya, pewartaan pertobatan itu ternyata pertama-tama bukan haruslah para murid pertama-tama berteriak mengajaklah orang lain untuk bertobat. Namun pertama-tama warta pertobatan itu untuk para murid yang diutus, untuk mereka sendiri. Hal ini sangat dimungkinkan karena para murid dianugerahi kuasa Yesus Kristus sendiri yang luar biasa, bahkan bisa mengusir setan. Satu hal yang jarang atau bahkan tidak terjadi pada saat itu. Tapi para murid dianugerahi kuasa yang luar biasa. Tentu saja pesannya bahwa para murid memang terus harus membangun sikap tobat agar tak tergoda untuk menyalahgunakan kuasa yang dianugerahkan Tuhan itu, atau sekurang-kurangnya agar para murid tidak sombong. Bahkan para murid bisa saja memanfaatkan itu, kuasa-kuasa yang dianugerahkan itu, ya untuk kepentingan atau agendanya sendiri. Para murid rupanya diingatkan bahwa mereka utusan, dan seorang utusan itu harus menyampaikan apa yang menjadi misi dan tujuan yang mengutusnya. Sahabat terima yang terkasih, dalam makna yang terbatas, bahwa perutusan itu rupanya juga bukan hanya para murid, tetapi bagi murid Kristus zaman ini, yaitu kita sekalian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi perutusan di tengah situasi wabah, di tengah segalanya serba susah, serba sulit, bahkan mobilitas dan pergerakan kita dan banyak yang lain itu sangat dibatasi, terlebih dari masa-masa PPKM ini. Bagaimana kita bisa mewartakan sabda Tuhan itu? Rupanya kuncinya ada di
tadi di pertobatan itu. Justru pada masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin tegas dan semakin menggali atas makna relasi kita sendiri dengan Allah, juga tentu pasti dengan sesama dan juga dengan diri kita sendiri. Berkaitan dengan kisah sharing saya dengan salah satu Bapak Prodiakon yang sekarang sudah meninggalkan kita, tadi diungkapkan bahwa siapapun juga yang kehilangan sumber air hidup di dalam dirinya, yang bagi saya air hidup itu tiada lain dan tiada bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti dia akan mengalami kekosongan hidup. Dalam situasi dan keadaan yang genting, yang tidak mudah seperti sekarang ini, yang menggiring orang bukan hanya untuk cemas, takut, tetapi bisa jadi orang bisa menjadi begitu egois, tidak lagi memikirkan orang lain. Baru-baru ini kita mendengar kabar bagaimana banyak orang rebutan untuk membeli susu cap beruang misalnya. Di sisi lain, ada himbauan untuk kita melakukan protokol kesehatan yang sebenarnya tidak semahal ketika orang sudah terkena virus. Namun toh faktanya banyak dari kita yang lalai. Nah, setelah kena baru kemudian bisa mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Bahkan juga melibatkan banyak orang, merepotkan banyak orang. Tak ketinggalan keluarga kita sendiri juga ikut mengalami kesusahan. Nah, barangkali saat inilah warta pertobatan itu bagi kita. Ya, untuk bersama-sama kita bisa meninjau ya, mungkin sikap, cara berbicara, cara bertindak kita. Ya, pendek kata dalam seluruh kehidupan kita. Jangan-jangan setan itu bukan hanya dalam pengertian seperti bentuknya di jatilan atau ketika orang kesurupan, tetapi bisa jadi setan menjelma dalam keegoisan dan ketidakpedulian kita, kemarahan, dendam, kekecewaan kita, dan juga ketidakjernihan berpikir kita, ketidakjernihan hati kita untuk melihat segala sesuatu di sekitar kita. Karena kita dikuasai dengan ide-ide, gagasan, cara berpikir kita sendiri, atau dengan prinsip-prinsip yang rasa-rasanya sulit untuk membuka pada gagasan atau nasihat atau ide-ide orang lain. Kalau tidak begini, pokoknya tidak. Bisa saja setan itu dalam wujud nyata atas kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita, dan juga pengabaian kita mungkin terhadap keluarga, salah satu anggota keluarga, pekerjaan kita, keputusan kita, dan sebagainya. Sahabat terima yang terkasih, jangan dianggap remeh ketika kita
tinggal di rumah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kita tinggal di rumah, menjadikan bagi kita satu kesempatan untuk semakin memurnikan iman kita, untuk semakin menjaga air atau sumber air hidup di dalam diri kita itu, untuk mengisi kembali air kehidupan itu bersama dengan Kristus sang sumber air kehidupan. Oleh karena itu, sahabat Rema yang terkasih, semoga permenungan kita kali ini semakin membawa kita dekat dengan Tuhan dan membiarkan Ia bekerja dalam diri kita, sehingga dalam seluruh gerak langkah kita, dalam seluruh ucapan kata-kata kita, dan juga termasuk jari-jari kita ini, diwarnai dan dipenuhi dengan sang sumber kehidupan itu. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau senantiasa di dalam Yesus Kristus Putra-Mu memenuhi hidup kami dengan air kehidupan. Semoga ya Bapa, di masa-masa yang tidak mudah ini, kami justru semakin menyadari keterikatan dan ketergantungan kami kepadamu. Kami bawa atas saudara dan saudari kami, atas keluarga, orang tua, sahabat dan handai Tuhan yang saat ini berjuang karena virus corona. Kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kesembuhan. Berkatilah juga para pejuang kemanusiaan, pemerintah, dan semua orang yang berkehendak baik dengan segala usaha dan upaya baik mereka semua untuk menanggulangi corona ini dan untuk semakin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Berkatilah para dokter dan para tenaga medis yang membaktikan diri bagi perawatan para pasien. Berikanlah senantiasa kekuatan dan biarlah pengorbanan yang mereka berikan kiranya mendatangkan berkat melimpah bagi kehidupan mereka dan keluarga. Dan bagi saudara dan saudari kami yang meninggal karena wabah corona ini, kiranya Engkau berkenan menganugerahkan damai abadi di surga. Semuanya ini kami haturkan demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Rema yang terkasih, demikianlah permenungan kita, dan semoga kiranya kita senantiasa dianugerahkan rahmat berkah yang melimpah Allah dalam kehidupan kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.